Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 4, teksnya ayat 19 sampai 31. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 19 sampai 28. Yeremia mengaku bahwa aku menggeliat sakit sebab berita hukum Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Paragraf yang kedua ayat 29 sampai 31. Tuhan menegur orang-orang Yehuda yang masih mengenakan pakaian kirmisi, menghiasi dirinya dengan perhiasan emas, memalit matanya dengan celak. Kesimpulan hari ini, Yeremia mengaku dadanya sakit dan jantungnya berdebar-debar sebab mendengarnya bunyi sangkakala, pekik, perang sebagai peringatan hukumannya. Tetapi dia sendiri bisa dengar dan sendiri merasa sakit. Sebab orang Israel, penduduk Yerusalem tidak mengerti Yeremia lebih sakit dan merasa kesendiriannya juga. Dia sedang memandang bumi campur baru dan kosongnya. Putri Sion yang pernah berdandan dengan perhiasan itu juga bersuara seperti suara perempuan bersalin. Namun Tuhan berkata, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berkata tentang Yehuda, sungguh bodohlah umatku, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kedua, Tuhan berfirman bahwa seluruh negeri akan menjadi sunyi sepi, tetapi Ia tidak akan membuatnya habis lenyap. Ia telah merancangnya, Ia tidak akan menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu. Ketiga, Tuhan menegur Yehuda yang masih mengenakan pakaian kirmisi, menghiasi dirinya dengan perhiasan emas, memalit matanya dengan celak di dalam hukumannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yeremianya mengaku bahwa dia menggeliat sakit sebab berita hukuman Tuhan, kehancuran negeri dirusakkan. Ya, Yeremia sendirinya merasa begitu, hatinya sakit sendiri. Kedua, tetapi orang-orang Yehuda menjadi bodoh. Mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Sekalipun kerajaan Yehuda telah dimusnahkan, Yerusalem tetap berdandan dengan pakaian kirmisi dan perhiasan emas. Ya, sebagian besar orangnya tidak mengerti, merekanya bodohlah. Jadi aplikasi hari ini, pertama, sakit hatilah karena sesama yang belum mengenal Yesus dan mereka yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tentang hal itu, kita harus sakit hatinya dan berdoa untuk mereka supaya mereka segera kembali kepada Tuhan. Kedua, jadilah bodoh terhadap hal yang jahat, melainkan menjadi pintar untuk berbuat baik. Ketiga, jangan mengenakan pakaian indah, jangan menghiasi dengan duniawi, melainkan mengenakan Yesus dengan melakukan sesuai dengan teladannya. Kita harus mengenakan Yesus Kristus dan harus menjadi anak-anak Yesus, anak-anak Allahnya. Itu anak-anak terang. PR praktek hari ini, jadilah pintar untuk berbuat baik dengan melakukan sesuai dengan teladan Yesus yang mengorbankan diri, dan berdoa untuk pemerintah yang belum mengenal kehendak Tuhan akan mereka berbuat di dalam keadilan dan kebenaran. Ya, hari ini fokusnya berdoa untuk pemerintahnya. Memang kita semua orang yang sudah mengenal kehendak Tuhan harus berdoa untuk pemerintahnya juga dan orang-orang atasnya, orang-orang penguasanya,
supaya merekanya sungguh mengenal kehendak Tuhan dan memerintahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak begitu, pasti akan datang kebinasaan, hukuman Tuhan. Namun kalau kita berdoa dan mereka kembali kepada Tuhan, negeri ini dan dunia ini pasti akan kembalikan kepada Tuhan dan akan berkembang kehendak Tuhannya sepertinya firman dan akan menjadi kerajaan Allah. Inilah tanggung jawab dan tujuan kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.